Maksudnya kita juga udah dengar peraturannya kalau misalnya udah nggak boleh lagi ada pungutan kayak SPP, uang gedung gitu-gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalkan saya speak up itu nggak ada salahnya. Oh gitu. Nggak ada salahnya. Kamu nggak takut? Enggak sih. Sosok Hanifah, siswa Seman 7 Cirebon, bongkar pemotongan PIP kepada Kang Deddy Mulyadi, anak pensiunan ASN lagi nih ya. Berikut sosok Hanifah, siswa SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat, yang membongkar pemotongan uang bantuan program Indonesia Pintar ya. PIP itu program Indonesia Pintar. PIP merupakan bantuan dari pemerintah berupa uang tunai diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Indonesia ini bukan tidak ada orang pintar, bukan tidak ada orang yang hebat, tapi berbentur dengan ekonomi atau anggaran. Pemerintah coba bantu lewat program Indonesia Pintar atau PIP, tapi masih ada yang motong, ada yang mangkas. Ini ngeri-ngeri. Sekelas oknum-oknum guru yang berpendidikan ya, yang berpendidikan ini ya, masih memangkas-mangkas anggaran bantuan pemerintah untuk siswa tidak mampu. Ini mudah-mudahan menjadi edukasi ya, menjadi contoh buat sekolah-sekolah lainnya ya. Hanifah ternyata merupakan anak seorang pensiunan aparatur sipil negara atau ASN. Ayahnya bernama Sumardani, dulu bekerja di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Di kita kedatangan hari ini, saya bertemu orang ya, anak-anak Indonesia, anak-anak Jawa Barat yang punya daya kritis dan yang seperti ini dibutuhkan oleh bangsa. Daya kritis, objektif, tidak fitnah, gitu loh. Pertama, namanya siapa ini? Saya Ganiana. Yang kemarin ngomong siapa? Yang awal mendampingi Bapak itu saya. Nah, terus yang ngomong PIP-nya dipotong? Oh, itu saya, Pak. Namanya siapa? Nama saya Hanifah. Oke, Hanifah. Orang tuanya siapa namanya? Pak Sumardani sama saya. Sumardani. Pak Sumardani kerjanya apa? PNL, kerjanya di BKKBN. Kamu PNS, bapaknya? Iya, di BKKBN. Ya ASN. Iya. Dapat PIP. Iya. Kok ASN bisa dapat PIP? Gak tahu. Kamu tahu nggak tujuan PIP apa sih? Itu buat PIP itu singkatan dari apa coba? apa nih? Gak tahu. Lihat Google. Aku sih bukan komisi pendidikan. Nah, kan bukan komisi pendidikan, aku dulu komisinya komisi pertama. Oke, PIP, Program Indonesia Pintar, ya kan? Kita lihat dulu. PIP, Program Indonesia Pintar, merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Kamu kenapa mau nerima? Kita nggak dibolehin nolak ya? Harusnya orang tua kamu nolak loh. Iya, kita udah nolak. Cuma sama pihaknya kita harus tetap menerima. Iya. Ya itu program untuk keluarga miskin. Bapak kamu ASN. Iya. Golongan berapa? Kurang tahu Ya. Sekarang di BKKBN mana? Udah pensiun. Udah pensiun. Iya. Tapi kan pensiunan ASN. Kan gitu loh. Ibunya nggak kerja. Iya. Kakaknya udah pada sekolah. Enggak, udah pada kerja. Udah pada kerja, udah pada kuliah, Iya. ya kan? Udah pada kuliah. Kamu di rumah termasuk kategori orang miskin bukan sih? Sederhana sih. Enggak, kategorinya miskin kalau pensiunan ASN tidak miskin itu, ya kan? Orang yang misalnya sehari-hari jadi tukang becak, ya kadang dapat gocap, kadang nggak dapat, gitu loh. Ya, kalau ASN kan pensiunan ya, iya, gitu loh. Kalau miskin ya salah sendiri. Kenapa nggak ngelola uang dengan baik? Itu maksudnya. Nah,
Kemudian apa yang membuat kamu kok berani sih ngomong depan kamera lo, viral lo di Kompas, di hampir semua media lo. Sebelum saya tuh tayang setelah orang rame di mana-mana. Apa yang buat kamu berani? Karena menurut saya kayak kalau misalkan nggak saya speak up terus, kasihan juga di kelas kayak saya gitu kan. Apalagi awalnya kan masalah PDS, SNBP gitu kan. Terus melambat ke yang lain itu karena maksudnya kita juga udah dengar peraturannya kalau misalnya udah nggak boleh lagi ada pungutan kayak SPP, uang gedung gitu-gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalkan saya speak up itu nggak ada salahnya. Oh nggak ada salahnya. Kamu nggak takut? Enggak sih. Kenapa nggak takut? Ya karena kita lagi, aku rasanya kalau misalkan itu tuh nggak ada salahnya, jadi kayak aku rasa nggak ada salahnya. Cuma kan aku juga tetap sopan gitu minta ini. Tapi kan kamu lumayan daripada nggak dapet dari 1.800.000 ya? Iya. Ngeluarin 200, 1.600.000 daripada kan masih ada sisa 1.600.000. Ngapain? Apa ruginya? Rugi gimana? Kan kamu asalnya nggak dapet nih. Iya. Kemudian jadi dapat 1.800.000 walaupun bukan hak kamu ya. Ya kan? Iya. Itu hak siapa PIP itu? Buat orang miskin kan, Iya. agar tidak putus sekolah. Nah kemudian kamu dapat 1.800.000, kemudian taruhlah diberikan 200, kan kamu nggak rugi, biasanya juga nggak dapet. Iya, tapi kita tuh lagi kasihan sama anak-anak yang membutuhkannya. Oh. Soalnya kita kan ada teman kita yang bener-bener butuh. Oh bener-bener miskin? Iya. Oke. Bener-bener butuh, karena ada temennya bener-bener miskin, terus? Dia juga yatim piatu, sedangkan uangnya sama uang kartu PIN sama bukunya ditahan sama sekolah. Oh, kartu PIN sama Buku tabungan. uangnya ditahan sama sekolah. PIN-nya juga disamain. Iya. Oh, ditahan sama sekolah juga. PIN-nya PIN-nya disamain disamain. dan harus dikasih tahu ke pihak sekolah. Iya. Kenapa ditahan? Kurang tahu. Iya. Tapi kan haknya dapat. Jadi 1.800.000 itu kita dipotong kayak buat untuk yearbook graduation. Oke. Kan 1.800.000 kan? Kamu kan dipotong 200-an tuh. Nah ini teman kamu siapa? Wira namanya. Itu ditahan nggak diberi sama sekali? Uangnya nggak dikasih? Dipakai buat lunasin tunggakan SPP. Jadi diambil kan sama pihak sekolah uangnya 1.550.000 sisanya. Terus habis itu dibantu setengahnya untuk lunasin SPP, setengahnya dibalikin, tapi dibaliknya itu bukan lewat rekeningnya Wira yang ditahan sekolah, tapi lewat rekening pribadinya pihak sekolah gitu. Terus itu untuk bayar kewajiban pada sekolah? Iya, itu SPP. Oh, untuk bayar SPP. Iya. Jadi ditahan oleh sekolah karena digunakan untuk bayar SPP. Iya. Nah, kamu punya nerima uang dipakai apa? Kalau yang aku dipakainya buat lunasin SPP juga, tunggakan SPP. Kamu nunggak? Iya. Berapa bulan? Kurang tahu. Kenapa kamu nunggak? Karena bundanya belum bisa bayar. Oh, belum bisa bayar. Uang pensiunnya terbatas karena kakaknya kuliah. Iya. Oke. Terus akhirnya kan tunggakannya dibayar sama kemarin bantuan PIP. Terus sisanya buat lunasin yearbook sama graduation. Oh, jadi artinya bahwa uang itu habis untuk membayar kewajiban pada sekolah. Iya. Oke, pada sekolah ya, lunasin. Itu kan jumlahnya katanya sekolah itu hampir 500 orang. Iya. 500 orang. Dan kemudian gimana caranya kamu bisa dapat program PIP? Kurang tahu. Kita cuma di data sekolah, jadi yang dapat PIP itu semua anak yang nggak punya KIP. Jadi kalau udah punya KIP kan dapat dari KIP-nya sendiri. Nah, anak-anak yang nggak punya KIP itu dapat PIP. Gitu. Oh, jadi anak-anak yang nggak punya KIP dapat PIP, Iya. ya kan? Yang punya KIP berarti kan orang miskin kan? Iya. Nah, tambah lagi dapat PIP, Iya. kan? Tambah lagi BOS, Iya. ditambah lagi bantuan provinsi, ya kan? Double dong sekolah itu, Iya. numpuk tuh duit, Iya. ya kan? Ada program KIP, ada program PIP, ada dana bantuan BOS, ada lagi bantuan provinsi. Di luar bantuan provinsi, kalau sekolah pemerintah bangunannya dibangunkan oleh pemerintah, kecuali bangunan-bangunan yang tidak ada dalam RAB pemerintah. Saya ini kan ingin mimpin Jabar ini seluruh anak Jawa Barat sekolah. Kemudian saya juga
sekolahnya, pemerintah ingin memenuhi seluruh kebutuhan sekolah itu. Kita ingin memenuhi ruang kelasnya, satu kelasnya ada toiletnya. Kita ingin memenuhi kebutuhan teknologinya. Kita ingin memenuhi kebutuhan sistemnya, dan kita juga ingin memenuhi kebutuhan tenaga pendidiknya. Tetapi juga memang ada juga sih di situ peran orang tua. Peran orang tua itu bahwa semua fasilitas sudah disiapkan oleh negara, kemudian orang tua di mana perannya. Nah, maksud saya sebenarnya ada peran orang tua, yaitu menyiapkan anak-anaknya. Bagaimana menyiapkan anak-anaknya? Jangan sampai negara mengeluarkan subsidi begitu besar, tapi orang tua membuang-buang uang untuk anaknya. Contoh, sekolahnya free misalnya, nggak bayar sama sekali. Kemudian tapi orang tua ngasih bekalnya sehari gocap. Uangnya pakai jajan aja dihabisin sama pakai motor-motoran. Kan itu negara melakukan kesia-siaan. Sehingga ke depan itu ketika negara sudah hadir menyelesaikan seluruh problem pendidikan, maka orang tua harus mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Bagaimana mempersiapkan masa depan anak-anaknya? Ya uang jajannya ganti dong menjadi uang nabung. Oh iya, guru-guru nih memangkas-mangkas bantuan ya, ternyata bukan Jepang, bukan Belanda yang memangkas jalannya pendidikan siswa-siswa Indonesia, khususnya Jawa Barat. Baik teman-teman ya, oke, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat yang lainnya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat sekolah-sekolah yang lainnya. Kalau misalkan ada hal-hal yang ganjal atau mengganjil segera laporkan saja, segera viralkan aja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir di Kalijati TV channel. Doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.